Ya, ya, makasih Anda baru record ya. Saya baru tanya, jangan-jangan tadi udah di record. Oke, ini adalah soal 1 dari 61. Kita akan bahas perlahan-lahan, yaitu membuat laporan dari data dengan menggunakan pivot table. Ini ada 4 pivot ya, kecil-kecil, sederhana. Data yang dipakai adalah data transaksi reservasi. Ini hotel ya, ini masalah hotel. Ini dia, ada folder, ada sheet transaksi, ada sheet pelanggan, ada sheet kamar, ada sheet resepsionis. Jadi 4 data ini lah yang mensupport bentuk-bentuk laporan yang diinginkan. Laporan pertama, 1A. Yuk kita analisa laporan ini. Laporan ini hanya 2 kolom. Kolom pertama adalah tanggal check-in, dan kolom kedua angka. Maka analisa saudara, kalau pivot, langsung saudara bisa menganalisa sesuatu yang dijumlahkan, itu pasti letaknya di values. Ingat pivot itu ada 4 area, pivot ya, ini dan ini letakkan di values. Check-in ini letakkan di rows. Jadi dia. Oke, itu analisa yang mudah sekali. Oke, yang kedua, 1B. 1B. Lihat angka di kolom total. Ini angka apa nih? Angkanya kecil. Angka kecil itu berarti bukan di sum ya, tetapi count. Jumlah sel. Kalau isi sel seperti yang kiri tadi, isi sel yang dijumlah. Kalau ini bukan isi sel, tapi berapa sel? Berapa sel dari check-in dan check-out. Jadi cari data yang sama dengan check-in yang sama dengan check-out yang sama. Berapa kali itu terjadi? Ya, maka di sini akan sekali. Check-in tanggal 3, check-out yang tanggal 4, 2 kali. Check-in tanggal 3, check-in tanggal 5, sekali. Check-in tanggal 3, check-out tanggal 7, 2 kali. Nah, jadi angka-angka di kolom total ini adalah frekuensi atau jumlah selnya. Oke, ini tentunya tempatnya nanti di value. Check-in dan check-out ini adanya di rows. Jadi rows ada isinya ada 2 nanti ya, 2. Kalau ingat, kalau sudah mulai ada 2, nanti akan numpuk pertama kali di kolom A. Pisah di 2 kolom. Bagaimana cara memisahnya? Sudah belajar, ada tipsnya yang saya kirim. Kalau sudah dipisah, ada akan subtotal. Subtotalnya dibuang, bagaimana cara membuang? Sudah belajar. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ya, mulai yang ketiga, mana nih yang ketiga? Oke, saya geser ke sini saja. Oke, saya belum munculkan jawabannya ya, baru pembahasan. 1C. 1C ini angka yang akan dihitung ada di kolom kedua. Jadi kolom kedua nilai pendapatan sewa ini ada di values. Sedangkan di rows itu kode kamar. Nah, ada kolom baru lagi di sebelah kanannya, yaitu keterangan. Mungkin nggak ada sel di tempat setelah values? Nggak ada. Jadi artinya adalah yang 2 kolom ini itu memakai pivot, sebelahnya itu di luar pivot. Ya. Kolom keterangan ini di luar pivot. Ini ada di bawah yaitu saudara memakai VLOOKUP. Ini pivot. Pivot hanya 2 kolom. Kemudian kolom berikutnya ini adalah VLOOKUP. Ditempel ya kolom berikutnya. Warnanya sama Pak. Wah, soalnya warna mau gampang banget ya. Pak, warna sama. Saya pikir itu pivot. Anda tertipu dengan warna. Oke, berikutnya adalah 1D. 1D juga sama dengan itu, yaitu 2 kolom ini adalah dengan pivot, kolom ketiga itu dengan VLOOKUP. Jadi di luar pivot ya.
Ya, ini kita lihat, ini adalah role label-nya adalah kode customer, dan yang sebelah kanannya adalah jumlah hari. Masukkan jumlah hari di values. Kode customer ini letakkan di rows. Gitu. Selesai, baru saudara pasang VLOOKUP-nya mengartikan kode customer ini siapa namanya. Maka munculkan namanya dari tabel. Oke, itu bahasan saya. Mari kita lihat jawabannya yang sudah dikerjakan dengan VPOT. Ya, ini adalah dia. Kita lihat yang 1A. Saya klik di areanya, nah ini muncul VPOT-nya. VPOT apa namanya? Area 4 ini. Check in ada di kiri ini, adanya di rows. Ya, check in saudara taruh di rows, dan kemudian nilai deposit saudara tarik adanya di total pendapatan itu, letakkan di nilai deposit ya. Ya, mudah sekali kalau 2 kolom aja sih nggak ada masalah. Yang agak masalah ini, yang agak seru ini yang 1B. 1B. Yes, 1B sudah saya klik dan muncul di layar. Karena ini ada 3 kolom dan semuanya ini adalah pivot. Check in, check out letakkan di rows, check in dan check out letakkan di rows. Kemudian yang di sebelah kanannya itu menghitung jumlah sel. Itu apapun ya. Saya milih nomor transaksi, saya letakkan di sini. Saudara milih apa? Silakan, hasilnya akan sama deh. Oke, karena tidak dijumlah, tidak menjumlah isi sel, tapi menjumlah sel ya. Jadi itu sudah saya praktekkan kemarin dalam soal 6 ya, kalau nggak salah di mana tuh, di P5 atau di P4. P5 atau P4 ada soal nomor 6 yang hitung dengan CONIF, kemudian selain dengan CONIF kita juga bisa dengan VPOT. Ya, soal nomor 6. Oke, sekarang adalah prakteknya demikian, menghitung jumlah bukan dengan CONIF tetapi dengan VPOT. Kembali, kalau saudara belum dalam kolom yang terpisah, pisah dulu. Pisahnya bagaimana? Ya, klik saja area ini, area VPOT ini, desain, ada desain di atas itu ada desain. Desain itu hanya muncul kalau area VPOT diklik ya. Kalau saudara di luar gini, desainnya hilang. Tapi kalau dalam area VPOT, desainnya muncul. Klik desain, klik show in tabular form, ya. Page layout kalau nggak salah. Ya. Page layout, show in tabular form. Kok salah sih? Desain. Report layout, show in tabular form. Oke, tolong saudara juga berlatih ya. Show in outline form, show in compact form, repeat all item, do not repeat. Ini manfaatnya apa sih yang 5 ini? Ini salah satu contoh ya. Saudara ingin kosong-kosong di kolom A, kolom pertama ini terisi. Bagaimana cara ngisinya? Itu salah satu di sini ya. Yaitu show all item labels atau itu show in apa namanya, ya ini kalau saya repeat ya, repeat, do not repeat atau repeat. Oke, saudara harus belajar bukan hanya yang saya perintahkan tetapi juga berlatih di rumah dengan variasi lainnya. Nggak akan selesai kalau nungguin saya yang mencoba. Oke, yang ketiga ya, ini baru dengan gabungan VLOOKUP nih. Gabungan VLOOKUP. Ya, yang ketiga ini antik sekali karena yang di VPOT cuma 2, kode kamar dan nilai sewa. Kode kamar dan nilai sewa ya. Kode kamar letakkan di rows, nilai sewanya letakkan di values, dapat 2. Ya, kemudian saudara pasang di sini apa namanya? VLOOKUP-nya. VLOOKUP-nya itu adalah mengartikan kode kamar ini. Berarti saudara harus punya tabel. Tabelnya adalah di tabel kamar.
Diblok saja ya. T kamar, tuh saya sudah blok semuanya itu. Jadi mau ngambil apapun bisa. Kita hanya ngambil kolom ketiga sekarang. Kita hanya ngambil kolom ketiga. Yes, sudah ngambil kolom ketiga. Saudara VLOOKUP H6. VLOOKUP H6, T kamar, kolom ketiga false. Muncul. Pak, jadi ini sebetulnya beda Pak ya? Iya nih kalau saya mau warnai begini juga supaya saudara-saudara yakin, oh yang kuning itu warnanya ternyata dari bukan VIVOT gitu ya, bukan VIVOT. Oke, nanti mungkin ada keberatan, silakan saja kalau ada yang bertanya. Yang berikutnya sama, mirip banget dengan yang barusan, yaitu yang D ya, yang delta. Yang delta kode pelanggan di rows, jumlah hari di values. Jadi ada 2 di sini. Dan ini adalah yang kuning. Pakai VIVOT. Pakai VLOOKUP ya, pakai VLOOKUP. Yaitu mencari arti kode pelanggan. Ini si customer kode pelanggan di VIVOT ya, di VLOOKUP. Ngomongnya kok belepet. Dengan VLOOKUP. VLOOKUP tabel pelanggan, jadi ada pelanggan, tabelnya di blok, ini T pelanggan, T pelanggan, saudara blok, berapa kolom itu? 3 kolom. Kita memerlukan kolom kedua. Kita memerlukan kolom kedua. Ya, silakan. VLOOKUP L6, L6 adalah kode ini, kode dari C001, dicari di T pelanggan, munculkan kolom kedua false. Ya. Oke. VIVOT. Sederhana-sederhana, tetapi sangat besar manfaatnya dalam dunia nyata nanti. VIVOT kecil kayak gini itu bertebaran dan saudara akan mendapat tugas dari atasan saudara. Dek, ini tolong kerjain dek. Total dek berapa ya gitu. Tolong totalnya berapa sih nih kalau bentuknya kayak gini. Dan dia tidak nunggu sejam 2 jam. Saudara harus bisa dalam hitungan menit. Kalau bisa di bawah 1 menit. Sudah selesai, sodorkan dia. Ya, bos Anda memerlukan. Dan Anda akan mendapat, wih, ternyata jago. Ya, daripada pakai kalkulator, tunggu ya Pak, kalkulatornya baterainya habis nih Pak. VIVOT sangat membantu. VIVOT sangat membantu. Oke, bahasan saya berikutnya adalah begini. Kita soal ini keterangan-keterangan ini dikerjakan, dipasang soal ini ya di luar VIVOT. Bagaimana kalau itu diletakkan di dalam VIVOT? Ya, mungkin ada yang nawar, Pak enaknya deluxe itu di sampingnya kode kamar Pak. Kode kamar deluxe baru rupiah Pak. Ini juga Pak. Kode customer, nama customer, baru angka, Pak. Itu kan nyaman, Pak. Memang indah gitu. Ya, berarti soalnya saudara ganti ya. Soalnya saudara ganti. Oke, nggak apa-apa. Bagaimana cara menjawabnya adalah tentunya VLOOKUP ini tidak dilakukan di luar, tidak dilakukan di output, tapi VLOOKUP ini dilakukan di input. Jadi inputnya transaksi ini, ya. Ini saudara masukkan, sebentar saya geser ke agak. Iya, gini. Saudara pasang 2 buah di sini, misalkan tadi nama pelanggan ya. Bukan nama pelanggan tadi, nama pelanggan ya. Pelanggan. Dan satu lagi apa? Satu lagi tadi jenis kamar ya. Jenis kamar. Ya, 2 kolom tambahan baru itu diperlukan dan kita melakukan VIVOT-nya di dalam. Dan ini harus dikerjakan, dipasang itu di sebelah kanannya. Tidak boleh saudara sisipkan di kolom-kolom yang ada di dalam data. Ingat, hormati data asli, ini data asli sampai
A, data aslinya jangan disisipkan dengan kolom-kolom kosong. Biarkan aslinya A sampai I. Baru selalu kamu melakukan di sini VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian nama pelanggan, kode pelanggan ini cari dengan T pelanggan. Pelanggan tadi kolom keberapa ya? Kolom kedua kalau nggak salah. False. Yes, nih. Nasution ya. Ada yang Nasution di sini. Yes. Ya, kolom J adalah kolom baru, kolom tambahan. Jadi kalau ketika mau pivot, ini semuanya termasuk sampai dengan kolom K ya. VLOOKUP lagi. VLOOKUP lagi. Sekarang jenis kamar. Kode kamar. T kamar. Ini 3 false. Deluxe. Yes. 2 kolom baru di dalam input sudah masuk. Dan silakan saudara pivot baru. Pivot baru, insert. Pivot A sampai K. New worksheet. Saya pasangnya di new worksheet ya. Supaya tidak ganggu. Saya pasang di new worksheet. Contohnya apa? Contohnya adalah yang tadi yang 1. Kode kamar, sewa dan keterangan. Kode kamar, sewa dan keterangan. Kode kamar di rows. Terus jenis kamar di rows. Terus apa tadi yang terakhir? Nggak ada yang ngomong. Nilai sewa, nilai pendapatan sewa. Ya, ini ya. Adanya di nilai pendapatan sewa. Kok nggak naik? Ya, udah. Sudah selesai. Kita rapikan, desain, report layout, show in tabular form. Buang subtotalnya, subtotal selesai. Yes, selesai sudah. Apa yang saudara inginkan, saudara ingin. Ya, ini adalah variasi lain dari apa namanya? Jawabannya yaitu jenis kamarnya dimasukkan ke dalam pivot. Tergantung ya soalnya kayak apa ya, tetapi mungkin kalau dunia nyata, saudara lebih indah seperti ini karena bosnya juga iya betul ya. Habis di sebelahnya kode kan kemudian jenisnya menjelaskan sebelahnya. Itu bos saudara mungkin akan lebih menyenangi laporan-laporan yang bentuknya seperti ini daripada yang tadi. Mudah-mudahan betul adanya. Gitu. Oke, yang berikutnya saudara kerjakan sendiri. Yang apa namanya, yang pelanggan tadi ya, saudara kerjakan sendiri. Saya nunggu pertanyaan. Izin Pak. Yuk, raise your hand ya, tolong sehingga langsung muncul wajahnya dan nomornya. Saya mau ngetik nomor saudara di sini. Rifki 23, itu kan enak Rifki kalau gini. Ya Rifki silakan nanya. Izin bertanya Pak. Tadi yang di sheet transaksi reservasi itu kan data asli ya Pak. Iya. Nah data asli itu pokoknya nggak boleh dirubah ya Pak. Nah itu kan ada ditambahin kolom itu nama pelanggan terus itu Oke. apakah boleh Pak? Terus Ya. apakah perlu dibedakan warnanya? Oke. Jadi gini Mas, tentunya Mas, statement saya kan yang lama, tolong jangan hancurkan data asli ya. Data asli saudara simpen dulu Mas. Ini di copy, saudara simpenlah
di hidden, kemudian di hide ya, tidak muncul di layar tapi dia muncul di baliknya ya. Saudara kutik-kutik ini tentunya hasil kopiannya. Hasil kopiannya pun, walaupun hasil kopian jangan dihapus kolom-kolomnya, jangan menghapus kolom, mendelete kolom jangan, atau menyisipkan kolom baru juga jangan. Nah, sebaiknya kalau saudara ingin menambahkan data baru di dalam data asli, itu harus di sebelah kanan ya, di sebelah kanan seperti ini. Tidak disisipkan tapi di sebelah kanan. Terus kemudian warna ya, warna. Sengaja saya pilih warna judul berbeda sehingga nanti kalau auditi nanya, auditi itu kritis, nanya, oh ini saya nggak ada data ini. Oh ya ini tambahan Pak Auditi, nggak usah khawatir, data asli Anda ada di kiri, ini tambahan saya untuk saya membuat laporan. Saya menambahkan data untuk kepentingan laporan-laporan saya. Jadi tidak perlu khawatir. Itu ya, kita menghormati auditi karena memang ini area mereka sini sampai kolom A, tapi juga ini area kosong, area kita dong. Ini kan area kosong. Ada 16.000 kolom kan, kosong. Untuk apa? Ya kita boleh dong nambahin di sini. Selama tidak merusak wilayah dia. Gitu ya. Seperti itu saya pikir terjawab Rifki. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada tambahan, ada susulan pertanyaan, monggo. Nggak ada? Belum ada, Pak. Kalau nggak ada, diturunkan tangannya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, yang lain silakan nanya. Ini pertanyaan yang juga ditanyakan oleh teman-teman di kelas lain. Seperti itu, karena ingat statement saya, jangan ngerusak data asli. Gitu. Itu statement saya yang bolak-balik saya utarakan ya. Anda copy dulu lah. Dan walaupun ini wilayah kita juga nggak ngerusak kok. Kita hanya nambahin. Nambahin itu nggak ngerusak. Nggak ngerusak itu kalau saudara hapus salah satu kolom, saudara sisipkan kolom baru, nah itu ngerusak. Kita kerja di daerah yang kosong. Oke, berikutnya. Nggak ada pertanyaan? Oh, ada. Panji, 20. Silakan, Panji. Izin bertanya, Pak Eno. Saya ada 2 pertanyaan. Nah, dua pertanyaan saya ini lebih ke kekhawatiran saya pribadi. Yang pertama itu kan, kalau minggu kemarin kan Pak Eno terkait mengerjakan soal yang conditional sentence kan ada yang menggunakan hide sama unhide. Nah, kalau saya terbiasa menggunakan yang grouping, Pak. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang grouping. Nanti dia di atasnya kayak ada tanda plus gitu, Pak. Oh iya. Nah, pertanyaan saya yang kedua terkait dengan warna di tabel pivot, Pak. Kalau misalkan pada saat pengerjaan soal ujian, itu warna itu mempengaruhi penilaian juga nggak, Pak? Terima kasih. Tunggu dulu, yang plus dulu. Yang plus itu di mana? Di hasil transaksi, di hasil apa di mana? Di pivot? Di tabelnya, Pak. Kan Bapak kemarin kan mengerjakan itu ada yang di hide tabel, beberapa tabel. Mana ya contohnya? Di ini aja, Pak, yang di transaksi reservasi. Transaksi reservasi terus? Nah, kemarin kan Bapak misalkan cuma butuh kode pelanggan sama kode kamar. Terus Bapak hide. Oh, di hide. Hide Yeah. itu artinya disembunyikan. Iya, Mas. Tapi itu kan output. Ini kan bukan output, Mas. Ini input. Ya, maksud saya itu, Pak. Apa namanya? Kalau misalkan saya nggak pakai hide tapi grouping gitu boleh nggak, Pak? Grouping. Maksudnya output di output ya? Iya, di output ya, Pak. Untuk soal bukan di sini. Ini ya, soal bukan. Kebetulan soal nomor 6 ini outputnya itu tidak data mentah kayak gini. Outputnya kan itu apa namanya berbeda bentuknya ya, berbeda. Jadi ini tidak berlaku untuk pertanyaan saudara. Oke, pertanyaan saudara adalah seperti minggu lalu, apakah boleh melakukan grouping? Nggak terlalu paham saya pertanyaan ini grouping. Oh boy. Saya buka aja. Saya cek dulu daripada saya salah jawab. Saudara bertanya di apa? Soal nomor berapa? Yang minggu kemarin, Pak, yang banyak warna-warna condition TM5. Impor data? Bukan. 4 ya? Ya, T4. 4. Oke, udah saya sudah buka kok 4, 2.
Ya, ini nomor 3 misalkan. Soal nomor 2. Share screen-nya masih di yang P6. Oh iya, sorry. Stop share. 42 ya. Ini. Iya. Itu kan Terus? dari A ke F kan Bapak unhide. Iya, betul. Ini Nah. di hide karena tidak diperlukan untuk menjawab soal ini. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh, saya terbiasa pakai grup, Pak. Itu diperbolehkan atau enggak? Grup, contohnya gimana sih? Contohnya coba di unhide, Pak. Terus saudara. Kemudian diblok lagi dari B. Tadi bloknya mana tadi? Dari B ke E sepertinya. B ke E. Terus saudara klik kanan, grup. Bukan, saya ini Pak. Di tabel data ada grup. Atau kalau mau cepet, pakai ALTAGG, Pak. ALTA plus G plus G. Ini dulu, pakai menu dulu. Data, Oh, kemudian ini. yang ya grup. Ini ya? Oke, ini ada grup, ini tanda-tanda grup ya, ini tanda-tanda grup. Kemudian saudara plusin gitu. Ya, seperti itu aja, Pak. Boleh aja. Boleh. Nggak ada masalah. Yang penting adalah tampilan, ini kan sama tampilan. Tampilannya adalah sederhana. Kolom-kolom yang tidak diperlukan, kolom-kolom tidak diperlukan tidak tampil, sehingga tidak mengundang pertanyaan auditi. Auditi langsung paham. Oh, yang salah tuh ini tuh. Bahkan ini nanti saudara filter ya, ini saudara filter juga. Saudara filter, mana filter? Bla 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 data home, filter, iya filter dihidupkan. Kemudian saudara yang salah aja gitu yang dimunculkan, yang benar nggak usah. Ya, nah ini ada yang sesuatu ini yang angka salah ini nggak perlu dicek berarti ya, Del. Ini nggak perlu karena ini grand total kan. Nah, ini saudara munculkan. Ini yang akan copy ke dalam LHA. 4 baris ini yang saudara copy ke LHA, laporan hasil audit atau kertas kerja audit. Ini loh, nomor DO 1253, 10253, 10263, 12026 itu kolom lokal ekspornya salah. Anda memberi penjelasan data ini bla 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 nomor DO 10253, 1263 itu ternyata kolom lokal ekspornya tidak sesuai dengan kata-kata LOKAL dan EKS ekspor salah. Seperti halnya dalam tabel di bawah ini. Nah, oke, kan itu kan narasi kemudian ada tabelnya. Silakan tabel dulu apa narasi dulu buat tabel itu soal seni. Tapi bagaimana cara membuat tabel kan ada copy paste ini. 4 baris ini. Selesai. Paham? Siapa yang nanya? Mas Panji? Paham, Pak. Oke. Soal yang berikutnya soal warna. Warna tadi ya? Iya, Pak. Warnanya kenapa Mas Panji? Di soal yang 6 tadi kan Bapak, yang soal satunya tuh pivot table itu berwarna-warna. Nah, kekhawatiran saya itu nanti kalau misalkan pewarnaannya berbeda itu mempengaruhi penilaian atau enggak, Pak? Enggak ya, warna enggak pengaruhi. Bagaimanapun kita sudah lewati pewarnaan, kembali pewarnaan itu menarik sekali kalau dalam presentasi data ya seperti ini. Ini saudara akan presentasi loh nanti. Baris ini, halaman ini saudara akan presentasikan. Saudara mau presentasikan dalam bentuk Excel, ya begini saja. Warna-warnanya tolong disederhanakan, tidak ada yang garis ini. Terus, kalau saudara ingin presentasi dalam PowerPoint, saudara copy paste ini. Copy, tuh, udah kelap-kelip, paste ke PowerPoint, jadi. Apa yang saudara ingin lakukan gitu. Jadi intinya adalah kalau saya suka sekali presentasi, saya langsung presentasi di Excel aja. Kenapa? Karena kalau dia tanya, saya langsung bisa menjawab dengan formula-formula saya, dengan data-data asli saya gitu. Ini aslinya dari sini gitu. Jadi live benar-benar interaksi gitu. Interaksi antara saya dengan auditi ya. Kalau pakai PowerPoint kan ntar dulu. Ini PowerPoint-nya gini, sebentar ya, saya buka Excel-nya. Kan jadi mundur gitu. Ada satu langkah ke belakang.
Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau seperti itu soal seni, Pak, enakan di PowerPoint, Pak. Cantik. Ya, bagaimanapun itu soal seni ya, soal rasa. Kalau saya soal taktis, cepet, gitu. Kalau misalkan ada yang nanya, ada yang itu cepet, itu saya tampilkan di Excel aja gitu. Nah, artinya warnanya juga gitu dong. Ini jangan warna yang ada biru. Ini kan warna biru nih karena apa? Karena saya salah mewarnai kan ini pasti. Salah mewarnai. Kenapa warnai salah apa namanya? Sampai 1 juta atau yang benar diwarnai gitu. Paham nggak? Kondisi formatting, kalau saudara mewarnai yang benar, maka semuanya berwarna. Makanya diajari rules itu, yang dites di rules, kondisi formatting adalah yang salah saja. Oke, soal warna, oke lah. Tidak. Mau keluar ujian nggak? Pernah keluar ujian kondisi formatting. Pernah sih, tapi udah lama banget. Dianggap itu permainan seni saja. Oke, terjawab Mas Panji semuanya? Terima kasih Pak, terjawab. Oke. Kembali saya mesti stop share ini dulu. Saya masih ada di soal nomor 6. 61 tadi ya, 61. Mana 61 kok hilang? Oh, ini dia. Oke, 61 dari tadi sheet barunya ini. Dan saya belum mengerjakan yang sebelahnya dengan model yang jenis kamarnya atau nama pelanggannya ada di Vport juga. Oke, saya pindah ke 62 sekarang. 61B. 612 soal kedua. Nah, masih 61 ya. Ini penggunaan sum if. Penggunaan sum if. Tolong perhatikan kalau sum if itu artinya adalah menjumlahkan selama kuncinya sama ya, menjumlahkan nilai isi sel, bukan jumlah sel, sum namanya juga. Kalau meninggal jumlah sel bukan sum if, tapi count if. Sekarang pertanyaannya sum if. Nah, dari laporan 2A ini, mana yang bisa di sum if? Kolom 1, kolom 2, 3, 4, 5, ini nggak ada sum if. Tarif ini walaupun angka, ini adalah tabel. Jumlah hari baru isi sel. Pendapatan, saudara cepat menganalisa seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saudara ingin mengubah, mengerjakan, maka tentunya yang dikerjakan dengan sum if hanya dua kolom ini yang dengan sum if. Lainnya, saudara bisa VLOOKUP, bisa copy paste juga bisa. Kecuali diminta, oh ini disediakan isi berikutnya dengan VLOOKUP. Oh, artinya diminta VLOOKUP-nya. Ini dengan sum if, artinya VLOOKUP. Oke ya, kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada di daftar kamar. Nih, sama persis kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama persis nih. Ke bawah dengan soal nomor 2. 2, 3, 4, 5. Saudara copy paste ke sini boleh. Tabel tadi di copy paste boleh. Pak, saya ingin yang di copy paste dari kamar ini hanya kode kamar saja. Oke. Yang berikutnya saya panggil dengan VLOOKUP. Boleh. Kalau soalnya meminta, kadang-kadang meminta gitu ya. Ini disediakan dalam soal, kolom-kolom berikutnya kosong dan harus Anda isi dengan VLOOKUP. Bisa saja terjadi. Ya. Nah, ini jawabannya. Ya, ini saya copy, dan yang kuning ini ada area dengan sum if. Area dengan sum if. Oke, gimana cara sum if? Kembali, ini udah kuno banget, dan asumsi saya adalah saudara sudah sangat mahir. Sudah sangat pintar ya. Transaksi kolom E, transaksi reservasi kolom E, terus di transaksi reservasi kita cari B7 adalah ini.
K01. Yang kita jumlahkan adalah di transaksi reposisi kolom F. Kolom F ya, kolom F yang dijumlahkan. Nih, jumlahkan. Oke, yang berikutnya kolom berikutnya adalah dua ini. Jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan itu yang dijumlahkan adalah kolom H. Mirip dengan kiri tapi yang dijumlah adalah kolom H. Kolom H di mana? Kolom H adalah ini. Jadi selesai. Ya. Tidak ada yang susah di 61 soal 2, nggak ada yang susah. Berikutnya, sum if juga 2B lebih sederhana karena yang diminta adalah kode pegawai, nama pegawainya, dan berapa yang diterima deposit oleh pegawai tersebut. Jadi, sampai B cuma satu kolom. Oke. P01 Apong ini saudara copy dari tabel resepsionis. Tabel resepsionis. Copy untuk menjawab. Untuk menjawab, saudara copy, kemudian sebelah kanannya sum if. Sum if sama ini kolom H juga. Sama seperti ini kolom H. Tapi kuncinya ini J7 ya, kuncinya adalah ini. Berbeda kunci tentunya nilainya berbeda. Selesai. Pak, boleh nggak saya jawab Ahmad V. Hong dengan VLOOKUP? Sempurna sekali Anda. Ya, sempurna sekali kalau Anda menjawab ini dengan VLOOKUP. Oke. 613. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Bimantika, absensi 4. Silakan Bimantika. Kalau misalkan di soal itu nggak diminta dengan cara apanya, berarti bebas ya, Pak? Boleh pakai pivot atau sum if? Oh iya. Iya, Mas. Dalam dunia nyata juga nggak akan minta apa, saudara langsung aja pakai pivot gitu. Ini kita masih belajar, tentunya masih digenjot terus sama mata kuliah ini, saudara, supaya nggak lupa sum if. Karena yakin semakin hari Anda akan seperti saya juga jatuh cinta sama pivot luar biasa. Pivot itu betul-betul membantu dan jangan lupa sum if ya. Nah, yang ketiga ini yang kelasnya lebih parah itu ya ini, consolidate. Sudah terjawab ya Mas Bimantika? Sudah, Kalau Pak. soal-soal yang nggak minta nggak usah dikerjakan. Kerjakan dengan pilihan saudara. Baik, Pak. Terima kasih. Pasti pivot. Oke, ini consolidate. Nah, soalnya masih ada consolidate ya, walaupun agak jarang banget dipakai. Tapi manfaatnya sama. Oke, di sini ada saudara harus menjawab per pelanggan, terus kemudian ada total pendapatan. Harusnya saudara menjawab ini, seperti sampai tadi. Pelanggan, total pendapatan. Bukannya reception tadi ya, tetapi sekarang pelanggan. Oke, saudara pivot, ini dari pelanggan. Tolong, paling kiri harus pelanggan. Nah, seperti ini ya. Kenapa? Karena dalam data consolidate, kolom paling kiri itu akan menjadi kunci. Jadi intinya adalah saudara nggak bisa memakai kolom A sebagai kolom paling kiri untuk dikonsolidate. Nanti transaksinya sebagai kunci. Nah, kan sekarang diperlukan kode pelanggan sebagai kunci, maka cukuplah dari D sampai dengan H untuk dikonsolidate. Ya, kemudian hasilnya seperti ini, seperti nomor 3 ini. Nih. Ya, kode kamarnya kok kosong? Iya, karena yang di sebelah kanannya, jadi kolom kedua, 3, 4 itu akan ditotal sama dia. Kalau teks ditotalnya nggak bisa, 0 hasilnya. Jumlah hari juga ditotal sama dia. Ini tarif itu ditotal, padahal tarif itu kan nggak boleh ditotal. Ya itu dah data consolidate ya, memang cara kerjanya pokoknya kolom 2, 3, 4 dan seterusnya akan ditotal. Kunci enggak,
Kunci akan sebagai kolom paling kiri sebagai kunci. Dan tolong perhatikan Mas, satu ini advice dari saya, tolong semuanya memperhatikan hasil dari consolidate biasanya tidak sort. Tidak sort. Saudara sort ya, bantuin dia dengan sort. Ya, custom sort, terus sort by kode pelanggan. Header, pakai header, oke. Kenapa nih? Kita must have column on row space with. Oh, apalagi nih. Saya kunci nih. Coba saudara sort dong. Harus di sort ya. Kenapa kok saya minta ini sebagai advice? Karena dalam dunia nyata, pelanggan. Ya bisa ya. Satu, dunia nyata susah banget membaca ini sebagai user ya, sebagai orang yang saudara hidangkan laporan, sebagai bos saudara, itu membaca laporan kalau ini nggak sort itu susah gitu. Mencernanya di kepala susah. Kok urutannya tadi C9 dulu, baru C7, baru urut. Tapi kalau urut seperti ini enak banget. Oh iya, urutan. Saya mencari nomor itu 6, cepet. Nggak nyarinya nggak naik turun. Oh 6 ini dia. Jadi itu satu hal yang kelemahan dan kita bisa bantu. Selebihnya kalau saudara mau membuang kolom ini mau dibuang ya silahkan saja. Tetapi ingat soalnya tadi tidak dibuang ya. Soalnya tadi tetap muncul nih. Jadi saudara tidak perlu buang. Tapi kalau ke bos nanti mungkin saudara perlu buang. Karena ini ada yang salah nih, tarif kok dicumlah. Padahal dia inginkan sebenarnya adalah total pendapatan saja. Bagaimana Pak dengan sum if? Sort nggak? Oh, tergantung saudara meletakkan kunci yang di kiri tadi, sort nggak? Bagaimana dengan pivot Pak? Perlu di sort ulang nggak? Kadang-kadang nggak sort juga. Tapi kadang-kadang 95% itu sudah sort kalau pivot. Ya, sudah sort. Jadi sangat enak pivot itu. Sangat enak untuk dihidangkan ke siapapun. Saya pakai kata-kata dihidangkan ya, karena bagaimanapun saudara adalah koki. Ada data row, saudara masak, saudara hidangkan. Nanti yang menikmati bos saudara, auditis, semua yang menikmati. Ada saatnya nanti saudara akan yang jadi bos. Insya Allah. Amin. Gitu ya, saudara yang memasak. Seperti ini. Dengan apa masaknya? Dengan pivot, dengan sum if, dengan apa itu memasak datanya dan dihidangkan. Oke, saya pindah ke, kalau nggak ada pertanyaan, saya pindah ke 62. Ini siapa? Pak, permisi Pak, izin Pak, infom kamar kecil sebentar. Yo, wis. 62. Mana 62? Nih. Oke ya, 62. Di sini ada data PIB. Apa itu PIB? Pemberitahuan impor barang. Itu adalah salah satu dokumen resmi yang dipakai oleh Bea Cukai untuk dokumen impor. Jadi kalau saudara importir, saudara harus ngisi PIB. Sekarang online ya ngisinya. Terus kirim ke Bea Cukai. Zaman dulu masih diketik, wah formulirnya tuh lebar banget, panjang banget gitu ya, isinya rumit gitu. Dan elemen yang diisi banyak banget. Nah, itu terlihat di data ini. Datanya tuh lihat kolom-kolomnya. Banyak banget ya kolom-kolomnya yang perlu diperhatikan. Ya, seperti itu ya. Oke. Ini adalah data PIB, pemberitaan impor barang. Jadi kalau mau impor barang sampai pelabuhan, dokumennya masuk, bisa dokumennya sebelum di perjalanan barangnya, dokumennya sudah saya store, nanti dicocokkan. Kalau perlu, kalau ada kecurigaan, diperiksa barang kalau udah dibuka. Tapi kalau enggak, dia nggak beres, dilihat kwitansi pembayaran biaya masuk udah beres, langsung barangnya keluar dari pelabuhan.
Itu ya, sekarang kecepatan menjadi hal yang utama karena Indonesia berapa? 3,5 jam, 3,5 hari dulu. Waduh, itu Jokowi udah marah banget. Nggak boleh begitu, harus putaran barang itu harus cepat gitu ya, sehingga tidak ada stagnan. Oke. Sheet berikutnya, Sofa Hasna Nabila 26. Silakan Sofa, ada apa Sofa? Pak, maaf, tadi waktu konsolidate kode kamarnya itu kenapa nggak ada ya? Itu pertanyaan. Oke, kenapa consolidate kode kamarnya nggak ada? Ini sudah saya jawab tadi. Kolom kedua, ketiga, kolom pertama adalah kunci. Left column, itu kan dicontreng kan? Kita consolidate itu kan ada apa namanya? The first column, the first row itu kan dicontreng supaya masuk itu sebagai kunci. Terus kemudian di bawahnya ada left column-nya dicontreng. Artinya adalah itu sebagai kunci. Kolom pertama sebagai kunci. Kolom kedua, 3, 4, 5, 6 terusnya itu akan dijumlahkan sesuai dengan kunci-kunci tadi. Nah, masalahnya adalah kolom keduanya itu isinya teks. Isinya teks. Dijumlahkan, kan nggak bisa. 0. Iya kan? Kolom ketiga 0. Nah, kolom tarif itu bukannya teks, tapi angka. Atau ya dijumlahkan sama dia. Tapi kan aneh, tarif kok dijumlahkan. Pendapatan boleh, tarif kan tetap satu angka ya. Dipakai besok ya masih segitu, dipakai lusa segitu, nggak bergerak kalau tarif. Terjawab, Sofa? Nggak, wajahnya sih nggak ngerti itu, wajahnya Sofa nggak paham. Ya, lagi coba memahami, Pak. Pahami gini, pokoknya dia menjumlahkan, kalau isinya teks dijumlahkan nggak bisa. Gitu. Saudara udah pernah nggak menjumlahkan teks? Nih, kolom D, isinya teks kan? Ini saya total nih ke bawah nih. Ini kolom D. Nih, saya pasang. Sum. Isinya teks nih. Saya pasang, karena kebetulan ini yang muncul ya, saya pasang lah. Woi, 500, Bo, lama banget ke atasnya. Iyalah, biar percaya deh kamu. Saya ladenin si Sofa. Iya, masih 100 lagi Sofa, masih 40. Nah, nih. Ya, semuanya kolom B setotal. Enter. Lihat ke bawah. Tuh, 0. Ya, karena dia teks. Semua teks kalau dijumlahkan nggak ada hasilnya. Kecuali tanggal nih, tanggal kalau dijumlahkan bisa. Karena tanggal itu di balik tanggal ada angka. Ingat 44.000, Anda lahir di 38.000, ingat ya kemarin kita belajar. Oke, Sofa terjawab, saya harap terjawab. Udah wajahnya udah mulai cerah. Terima kasih, Pak. Saya bisa membaca kok itu. Oke, berikutnya tadi sampai mana ya saya cerita di potong Sofa. Oke ya, ini adalah pivot. Saya di sini ya 62 ya, 62. Oke, 62 adalah masih dengan 62 KKA 1. Ini adalah tugas saudara membuat kertas kerja audit. Kertas kerja audit. Ini di yang warna biru ini adalah hasil karya auditi. Saudara disuruh membuat dengan pivot, ini di sini dengan pivot table. Dengan penjelasan yang sama. Kolom A-nya sama. Tapi angka-angkanya ini harus dicari dengan pivot. Kemudian di kolom di terakhir ini dicari selisihnya. Biar masuk dia dengan masuk kita dicari selisihnya. Nah, kalau pivot saudara bisa itu pivot, kemudian diselisih ini caranya gimana? Gampang banget, dikurangkan saja. Dikurangkan saja itu kolom berapa yang paling pojok atas ini adalah C7 ya. C7 dikurangi dengan berapa ini? I7. Jadi di sini adalah C7 dikurangi dengan I7. Enter. Ya.
Angka ini adalah angka besar karena pivotnya belum terjawab. Kalau pivotnya sudah terjawab, angka-angka ini akan menjadi angka-angka yang 0. Ya, 0 segala macam. Ini kalau saya copy ke kanan, paste, kemudian ini diseret ke bawah. Ya, sampai di sini. Ya, masih ada angkanya, nanti akan menjadi sederhana karena yang selisih saja yang muncul. Seperti itu ya. Ini sampai kok saya jawabnya kok di KKA 1 nih. Nggak boleh lah, nggak boleh. Saya undo aja. Ya, jawabannya di sini, angka 1 nih jawabannya. Ya, seperti itu. Ini hasil pivot dan ini terjawab. Oke, susahnya menjawab pivot seperti ini ada mempaskan ya, ngepasin. Nah, ini ada seninya. Saudara-saudara, tolong perhatikan pivot itu bisa di-copy ya. Saya pindahkan ini. Insert dulu, insert. Tolong perhatikan. Oh, kok insert copied file. Insert. Saya menggeser loh. Oke, saya ingin memasang, tolong perhatikan ini, saya ingin mengcopy pivot. Saudara copy area biru ini adalah area pivot paling atas dan area biru paling bawah. Nah, ini yang saya blok ini adalah area pivot. Copy atau Ctrl X lah, CTRL. Jadi pindah ya, pindah artinya. Saya pindahkan ke sini, turun 2 baris. Paste. Nah, lihat. Jadi area pivot itu bisa dipindah-pindah, nggak usah khawatir, dan dia fit list-nya juga tetap ikut. Ini masih pivot nih. Tuh. Oke, kalau saya pindahin lagi ke atas misalkan. Saya pindahkan lagi ke atas. Ini area pivot. Bisa di-copy, bisa di-move ya. Ini lebih ya. Oke. Ctrl X. Nah, saya pindahin lagi ke sini. Balik lagi ke tempat semula. Yes. Ini masih pivot. Di copy juga bisa. Jadi selama pivot itu yang saudara blok satu area, dia bisa turun. Jadi satu baris. Saya kemarin membuat ini ngengsolnya satu baris gitu ya. Nggak pas gitu, satu baris doang. Turunin aja satu baris. Tanpa melakukan pivot ulang. Ya. Jadi nggak perlu khawatir. Sehingga ini sama persis judulnya dengan yang punya Audity. Masalah kedua, Pak, di row label ini nggak ada, Pak. Furniture sama bookcases. Di input nggak ada, Pak. Nah, kan? Di input nggak ada, padahal itu perlu. Jadi artinya inputnya harus ditambah. Ini saya tambahin ya, saya tambahin tuh. Kolom yang paling kiri, yang paling kanan itu adalah ada dua hal ini saya warnai kuning lagi kayak tadi. Office supplier dan storage ini adalah dengan VLOOKUP. Ya, dicari, tambahin 2 kolom baru, nah bisa. Oke, pivot menjadi andalan. Tambahkan kolom-kolom yang diperlukan di input bisa, atau di output. Nah ini kebetulan kunci, ya ini nggak bisa di output, karena harus di input. Laporan ini harus di input ditambahkan. Ingat kembali pertanyaan tadi, nggak boleh disisipkan, nggak boleh, silakan Anda pasang di paling kanan. Oke. Ada pertanyaan?
Kalau nggak kesusul nggak apa-apa ya saudara, nanti dulu lah, karena kalau menungguin saudara selesai mengerjakan nggak jadi-jadi. Yang saudara ketik aja nih, oh ini dikerjakan dengan atau saudara apa namanya, ada beberapa teman, ternyata beberapa teman saudara tuh setiap saya jawab tuh langsung di screen-nya di copy sama dia, screen-nya di copy. Jadi dia banyak copyan screen saya daripada nggak sempat nyatet, Pak. Screen saya itu di cropping, just. Terus kemudian dia baru belajar. Kreativitasnya boleh tuh. Dia males ngetik, tulis tangan, ngetik kalau dia copy, lebih cepat. Oke, yang kedua nih, soal nomor 2, KKA2. KKA2 ini sama, soalnya persis sama, bentuknya sama, tetapi dengan sum if. Nah, kalau dengan sum if, artinya adalah kolom pertama ini saudara copy aja. Samakan dengan punyanya Auditi, ya, dengan punyanya Auditi, nih, copy aja nih, semuanya samakan dengan. Nah, baru yang sebelah kanannya, kolom keduanya saudara sum if, sebelah kanan ini selisih juga sama saja, minus dengan minus, selesai. Bagaimana sum if-nya, Pak? Wah, ini seni antik banget ya, antik banget. Kenapa? Karena yang di total tuh ada dasarnya adalah kolom T, ada yang dasarnya kolom U. Nih. Yang di sini, yang baris kedua ini kolom T. Nih, lihat. Bawahnya ini kolom U. Nah, antik ya. Oke, kita harus istirahat ya, harus istirahat 10 menitan lah, istirahat sampai dengan itu. Saya mau absen dulu sehingga saudara nyaman ya. Setelah itu kita bahas ulang yang ketiga, dan ada tambahan yang harus saya bahas ya, yang terlupakan di 4.2. Siapa nih? Oke, Hilberry Bukit, silakan nomor 11. Terkait pivot table ini apa bisa disatukan ya Pak? Pivot table yang satu dengan yang lain Pak? Wih, pivot table disatukan. Maksudnya disatukan gimana sih? Misalnya saya pernah tanya sama Tio itu Pak tentang pivot table yang digabung gitu Pak. Ada fasilitas di mana inputnya 2. Ini outputnya 2 apa inputnya 2? Inputnya pertama ada 2 pivot kan Pak. Habis itu pivot yang 2 ini disatuin dia Pak. Oke, inputnya 2 bisa. Ada fasilitas di sana, agak panjang ceritanya. Inputnya 2 di link. Jadi kalau saya tadi mengajari kepada saudara, diambil yang perlu saja, ditambahin 2 kolom kan tadi ya, ditambahkan 2 kolom di kolom-kolom yang sudah ada, ditambahkan kolom-kolom yang perlu saja. Itu cara yang paling mudah, yaitu memVLOOKUP seperlunya saja. Tapi kalau yang diperlukan ini banyak dan ada di tempat lain, saudara sebetulnya bisa menggabungkan. Saya tidak ajari, saya tidak terlalu lancar gitu mempergunakan 2 pivot, 2 input itu. Mungkin ada yang bantu. Salwa mau bantu barangkali. 25, silakan Salwa. Mau ngomong apa Salwa? Saya mau tanya, Pak. Oh, menanya bukan membantu. Ya, Kak, Salwa. Bentar saya. Ini ada yang barangkali membantu. Silakan Salwa, nanya apa dulu? Itu mungkin Pak Tio seperti mau bantu pertanyaannya Hilberry. Tio, silakan Tio. Iya Pak, untuk ini Pak, pertanyaan Berry itu emang bisa Pak pakai yang namanya modul data Pak, yang dulu pernah saya tanyakan itu. Rupanya modul data itu nanti masuk ke kayak database Pak, jadi kita bisa ambil dari situ, terus kita linkkan yang sama itu antara 2 pivot table itu apa? Contoh kayak kode pelanggan, nah gitu Pak. Saudara pernah menjawabkan ini kalau nggak salah Tio ya, pernah menjawab ya? Iya pernah bertanya Pak dulu Pak, fungsinya modul data apa itu?
sekarang Saya katakan bisa dan cukup rumit kan, langkahnya cukup rumit. Tapi yang jelas bisa. Nah, jalan yang saya tempuh di jawaban-jawaban yang ada sekarang tidak menggabungkan dua pivot, tetapi cukup dipanggil saja seperlunya, terus digabungkan di pivot di kolom yang saya perlukan, seperlunya aja gitu. Itu intinya begitu, Bu. Barusan siapa? Ya, Bukit Hilberry. Baik Pak, terima kasih Pak. Terus yang output digabungkan gitu. Outputnya nanti jadi satu Pak. Iya, kalau udah inputnya jadi satu, outputnya jadi satu. Iya Pak, gitu Pak. Ya gitu ya. Jadi saya harapkan terjawablah apa yang saudara inginkan. Oke, Salma silakan. Ini Pak mau tanya tadi, saya barusan nyoba yang KKA 1 itu yang di 62, terus waktu mau ngeselisihin, terus udah ngeselisih yang pertama kan yang furniture doang gitu, terus mau di yang plus pojok kanan bawah itu Pak, biar langsung semuanya ke bawah itu nggak bisa, kenapa ya Pak? Pojokan bawah nggak bisa kemana, maksudnya nggak? Tolong. Mana nih? 62 yang mana? Yang KKA 1 tadi saya ininya. KKA 1. Terus waktu diselisih kan di yang tabel selisih. Yes. Itu kan sudah saya ini kan satu sel untuk yang Delete. yang tabel kiri dikurang tabel yang kanan betul. gitu. Betul. Terus mau saya langsung ke bawah itu Pak yang di plus klik 2 kali. Maksudnya di copy ke bawah. Biar langsung semuanya gitu Pak. Tapi nggak bisa Pak. Jadi iya, karena di kiri kanannya kosong, maka nggak bisa. Kiri kanan kosong gimana Pak? Kirinya kosong kan nih? Oh. Kanannya kosong kan, tadi belum ada strip-strip kan? Kalau kok double klik itu berlaku kalau salah satu di antara kiri atau kanan itu terisi. Dan akan berhenti kalau sebelah kiri kanannya kosong. Double klik itu punya kelemahan, double klik ya, itu punya kelemahan kalau salah satu di antara dua-duanya kosong dia berhenti atau dia mentok. Ini seperti ini ya, saya hapus nih. Saya hapus del ya. Nih. Saya copy dari sini. Lihat tolong perhatikan di sini nih. Dia nggak akan nyampe. Tuh, berhenti dia situ. Karena kosong. Ya, seperti itu. Jadi kalau di double klik lagi baru nyampe. Nah, berhenti lagi dari baru ke bawah total. Double klik punya kelemahan. Oleh karena itu kalau double klik tolong perhatikan nyampe bawah enggak gitu. Oh, nyampe bawah. Berarti kanan kiri itu juga nggak boleh kosong ya Pak? Iya, kebetulan soalnya kosong. Oke. Mau dicoba dengan diisi? Ini misalkan saya hapus nih ya, saya hapus, delete. Saya hapus gini. Del. Saudara copy nih ya. Kirinya ada kan? Dia akan tembus sampai sini. Sampai sini karena ini sudah terisi, jadi nggak bisa dia. Klik. Ya. Double klik punya kelemahan, tetapi enak banget. Kopinya enak banget, cepat gitu double klik itu. Paham ya? Oke, makasih Pak, paham Pak. Hati-hati dengan double klik, hati-hati. Enak tapi punya kelemahan. Oke, saya ada yang mau bantuin saya? Ya, soalnya saya juga kemarin kendalanya sama kayak Salwa, Pak. Coba Salwa klik di itu selnya yang ini yang BM yang selisih. Nah, itu kalau kita ambil data dari pivot, nanti di formulanya itu panjang nggak? Oke. Ada kata-kata kan ya, Sal ya? Ada get gitu. Nah, iya Pak, yang get. Nah, itu solusinya adalah klik yang ini dulu Pak, minta tolong, yang pivot table. Iya. Sama dengan? Enggak Pak, ini kayak yang opsi pivot table sih Pak. Opsi pivot table kebetulan di Bapak itu settingannya udah kayak gini, udah get data dari pivot table-nya emang nggak diaktifin gitu Pak. Nah, di pivot table Pak, minta tolong diklik dulu. Pivot table ya? Ya. Nah, terus di pivot table analyze Pak. Oh alah.
pakai analyze lagi. Ya, terus yang option Pak, yang option. Option mana? Option? Yang kiri pojok kiri. Nah, Ini, itu Pak. ini ya. Option, nah generate get pivot datanya itu kalau nggak salah sih di unchecklist Pak. Checklist terus. Di uncheck. Ya, Nah, nanti jadinya ketika kita ambil data dari pivot ini langsung sel aktifnya Pak. Oh bisa gitu. Ya. Oh, Nah itu kan jadi sel aktif. Coba Salwa pasti. Oke. Hasilnya juga beda Jadi sama dimatikan awal. ya, dimatikan. Ya, Pak. Tapi itu cara yang mungkin diketahui ya. Tapi kalau misalkan muncul get seperti tadi, saya munculkan get ya, pivot table. Oke, saya bantukan lagi biar muncul get ya. Get, analyze, option, getnya dimuncul ya. Nah, di sini sama dengan C7 tadi ya. C7 ya, C7 dikurangi I7. I7-nya saya klik nih. Klik. Nah, muncul get bla 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 bla. Nah, itu nggak usah khawatir, ini salah ketik, jadi ini ada dibuang saja. Saudara ketikkan saja I7 gitu. Diketik saja ya, dipanggil. Jadi pivot itu areanya jangan diklik, tapi dipanggil C7 I7. Diketik C7 minus I7, enter. Jadi itu penyederhanaan. Anda mau pakai cara barusan, pakai apa namanya, pakai analyze, atau pakai cara sederhana dengan cara itu, apapun lah. Kan saya taunya hasilnya, hasilnya jadi gitu. Oke, saya harapkan terjawab pertanyaannya Salwa dan Tio. Makasih Tio membantu saya. Oke, ya saya pindah ya ke 63 ya. Oke, nggak ada yang protes. 63 sepintas saja. Ini juga sepintas karena apa? Karena 63 ini soalnya adalah ingin membuat laporan soal membuat laporan seperti ini ya, laporan seperti ini, dan ini tidak ditentukan dengan apapun ya. Ada nggak dengan disebut tadi ya, harus dengan pivot, harus dengan auditing, ada nggak? Nggak ada kan? Tuh kan, nggak ada kan soalnya. Jadi kalau seperti ini kan milih pakai apa gitu. Kalau saya pakai pivot. Ini saya bikin laporannya. Ini ada laporan asli. Ini soalnya saya salah copy ya, saya salah menghapus. Sebetulnya sheet ABC tanpa pivot, dan kalau toh pivot dibuang angka-angkanya dan tinggal selisih, harusnya seperti itu. Tapi terlanjur saya buang semuanya, jadi saudara mencari pivotnya juga tidak bisa dibandingkan dengan aslinya juga nggak ada. Oke, kemudian harus ada selisih nih, harus ada selisih. Saudara terbitkan juga selisih, persis seperti tadi. Oke, karena soalnya nggak lengkap, maka tentunya bahasanya jadi tidak terlalu nyaman. Tapi yang jelas saudara bisa dong membuat pivotnya, bisa, harus bisa. Nggak ada yang kirinya nggak ada, jadi tidak nyaman. Kemudian selisihnya juga mudah, kembali dikurangkan. Ada pertanyaan kemarin dari kelas sebelah, Pak mau warnai Pak? Saya pikir mewarnai ini, saudara bisa dengan mudah mewarnai yang tidak nol di sini ya. Yang tidak nol itu blok aja semuanya, dan warna yang tidak sama dengan nol warnai, tidak sama dengan nol. Dan tidak dari atas ya, tidak dari baris ke-1 loh ini. Barisnya mulai dari baris ke-5. Jadi tentunya adalah $S5 gitu ya. Karena di bloknya enggak dari 1 loh ini. Tuh, tidak dari blok 1. Bloknya kan sebatas ini. Yang akan diwarnai. Terus ke bawah ya. Nah, ingat ya, mulai ya. Ternyata iya Pak Eno dulu mengatakan nanti akan terjadi soal-soal yang tidak dari atas. Tadi dari baris tergantung saudara menempatkan. Kemarin saya sebut 6 kalau salah. Ini dari baris ke-5.
Cara lain selain pakai values, ini bisa juga menyedata pakai ini highlight, greater than atau less than, not equal. Bisa nggak ada pengambil? Ini bisa dipakai. Tapi yang paling enak adalah dengan rules, kan sudah belajar. Saya pikir selesai ya. Nah, nggak perlu dibahas sampai detail, saudara belajar sendiri. Harus, itu tantangannya, harus saudara belajar sendiri. Saya mau kirimin soal ABC nggak nih? Kolom laporan-laporannya, oke, saya kirim nanti deh. Sebagai bahan perbandingannya. Oke. Saya ingin ke belakang, ini yang bukan terlupakan, nggak ada waktu kemarin, sehingga saya harus lompati, dan sekarang kita akan bahas. Waktunya kurang lebih setengah jam membahas ini. Ya, tuh waktunya udah mepet. 42, tolong latihan 42. Latihan 42. Mana 42? 42 ini dia. Di sebelah kanan ada pajak. Sheet paling kanan, ingat, sheet paling kanan. Itu belum kita bahas ya, kemarin belum kita bahas. Ya, saya jelaskan sekarang. Semuanya sudah membuka 42. Saudara-saudara, ini adalah undang-undang perpajakan. Saudara akan PKL. Sebagian daripada saudara akan masuk PKL di kantor pajak nanti. Barangkali saudara akan ngobrol di sana, saudara bisa agak sombong sedikit. Oh, menghitung pajak saya sudah bisa, sudah diajarin oleh TABK. Ya, undang-undang pajak perorangan tahun 2009. Ini masih berlaku sampai sekarang. Aturannya begini. Saudara sudah kuliah pajak juga sudah tentunya. Ini adalah yang kolom B adalah PKP, pendapatan kena pajak. Jadi ada pendapatan dikurangi dengan PTKP, hasilnya PKP. PKP ini baru dihitung dengan pajaknya, formula pajak. Formula pajaknya demikian ya. Ini undang-undang yang kuning ini. Kalau pendapatannya 0 sampai 50 juta, maka pajaknya 5%. Selebihnya, kalau antara 50 juta sampai 250 juta, selebihnya artinya adalah dia kalau pendapatannya 100 juta, 50 juta kena yang di atas, 50 juta berikutnya kena yang bawah. Kalau pendapatannya 60 juta, 50 juta kena 5%, 10 jutanya kena yang 15%. Ya, seperti itu. Kalau pendapat itu sampai dengan 250 juta. Kalau pendapatannya 300 juta, jadi kena yang ketiga ya kan. Maka dia 50 juta awal kena 5%, ya 200 juta berikutnya kena 15%, 50 juta sampai 250 itu 200 juta. Kemudian karena dia tadi berapa saya katakan tadi 300 ya, 300 juta, maka 50 juta berikutnya kena 25%. Dan seterusnya, kalau misalkan yang ketiga, yang keempat, kasus keempat adalah 600 juta. Pendapatannya setahun 600 juta, PKP-nya 600 juta. Maka dia 4 layer ini, 4 lapis ini kena semua. 50 juta awal kena 5%, 200 juta berikutnya kena 15%, 250 juta berikutnya kena 25%, dan 100 juta sisanya kena 30%. Nah, itu adalah formula pajak yang kuning ini, formula PKP. Kemudian di sini kita lihat nilai yang biru ini adalah nilai maksimal. 50 juta itu maksimal, kena 5% itu sekian. 2,5 juta. Lapis kedua ya, 200 juta. 200 juta itu nilai maksimal 200 juta, terkena 15%, 200 juta itu 15%-nya 30 juta. Ingat, 30 juta ini harus ditambah dengan 2,5. Jadi totalnya 30 juta. 30.500.000. Lapis ketiga, ya kena tiga-tiganya kan, dia maksimalnya berapa? Di lapis ini hanya 250, kena 25, 62,5 juta.
Tiga-tiganya totalnya 95. 95 itu tiga-tiganya ini. Totalnya 95 juta. Nah, seperti itulah formula-formulanya. Dan ini sudah saya pasang PKP 40 dan soalnya, dan kita pasang di sini adalah formulanya. Sekaligus formulanya satu if saja. Tapi sayangnya if-nya harus berulang. If dalam if dalam if dalam if. Ini contohnya ya. Saya pasang di sini nih. Namanya nested if. Nested if. Mana jangan putih, saya sembunyikan, memang saya pakai hijau. Nah, ini formulanya yang saudara pasang di kolom H, silakan saudara contek, silakan. Ya. If G3 adalah 40 juta ini, lebih kecil sama dengan 50 juta, maka dia terkena 5% dari G3. Ini G3 ya, bukannya G11, G3. G3, bukan G13, G3. Nah, bila tidak, ini kan bila iya, bila tidak, pasang if lagi. Baru ditanyakan, apakah dia lebih kecil sama dengan 250 juta? Bila iya, maka 2,5 juta, ini 2,5 juta yang atas, ditambah sisanya. 15% kali sisanya. Bila tidak, tanya lagi, apakah dia lebih kecil 500 juta? Bila iya, 30 juta 500, 32 juta 500, angkanya dari sini. Ya, ditambah 25% kali sisanya. Bila tidak, berarti lebih besar lagi, ya itu adalah 95 juta. 95 juta tuh sini, total kena semuanya. Yang di atas, totalnya 95 juta, ditambah 30% kali sisanya. Ya, itu adalah cara membaca formulanya. If dalam if. Saya kenalkan sekarang if dalam if, silakan diketik, dicoba sembari memikirkan ya. Kalau ada pertanyaan, tanya. If dalam if. Nested if. Ini boleh disebut, bukan disebut, nama judulnya adalah nested if. Saya taruh di mana ya? Di sini aja lah. If bersarang. If bersarang. Tuh. Nested if. Sangat progresif dan ngitungnya nggak perlu berulang-ulang. Udah langsung sekali kita bikin formulanya, udah masukin angka berapapun dia jadi. If tes bila benar adalah dampak dari tes yang pertama, bila salahnya pasang if lagi. Terus tes dampaknya, bila salahnya pasang if lagi ya, itu if bersarang.
Pak, susah ya Pak, nulisnya ke kanan Pak. Iya, memang menjadi susah karena memang Excel memintanya begitu, gitu, ke kanan. Ya, kalau saudara ingin tidak terlalu pusing, kasih spasi di antara titik koma itu, kasih spasi sehingga nggak terlalu pusing ya. Kondisi keempat nggak pakai if ya Pak, nggak usah, karena keempat ini kondisi yang paling mahal ini itu cukup ditempatkan di bila salah. Udah bila kalau nggak memenuhi yang ketiga, udah pasti yang keempat gitu artinya. Kalau tidak memenuhi kondisi ketiga, pasti yang keempat. Jadi di atas 500 juta. Ada yang nanya? Kok nggak ada yang nanya sih? Oh enggak, nanyanya nggak gini. Ada yang mau nanya? Saya sengaja pancing nih. Kenapa pertanyaannya nggak 0 sampai dengan 50, Pak? 50 sampai 250, Pak. Ya, kenapa pertanyaannya kok begini? Lebih sederhana pertanyaannya. Tapi maksudnya sama ya, 50 sampai. Karena sudah dipotong-potong dia. Kalau kecil pasti ikut yang nomor 1. Begitu naik 60 juta, dia lepas yang satu, ketangkep yang di kedua. Kedua itu udah pasti di atas 50. 60 itu pasti yang kedua. Ya, di sini. Di sini nih. Tuh. Kalau angka 60 juta, pasti nggak mungkin dia naik yang pertama. Tidak memenuhi dengan if yang pertama. Pasti 60 juta ketangkep di if yang kedua. Dengan pertanyaan lebih kecil. Urutannya harus gini ya, nggak boleh saudara bolak-balik karena urutannya itu dipotong. Ya, itu logik. Jadi, pertanyaan tidak sampai dengan 50 sampai 250, 0 sampai 500 nggak perlu. Pendapatan tidak ada minus, jadi otomatis sampai dengan 0. Lebih kecil dari 50.000, 50 juta itu pasti 0 atau 1 rupiah sampai dengan atas. Oke. Giovanni tampaknya sudah mulai wajahnya udah cerah. Tadi waktu ngetik Anda masih rumit. Terima kasih. Udah paham, Gio? Paham ya? Wajahmu udah mau cerah. Lumayan, Pak. Wajahnya kelihatan di sini. Jadi Anda. Oke, Miftahul Falah, raise hand. Silakan 15. Izin bertanya, Pak. Silakan. Iya, silakan. Itu kenapa dalam rumusnya yang lebih dari 500 juta nggak dimasukin, Pak? Yang if sebelum if 95.000. Yes. Pertanyaan yang indah banget, bagus banget, Mas. Saya sengaja nggak masukkan yang alternatif keempat dengan if. Kenapa? Karena kalau sudah tanya yang ketiga, salah, dia tidak memenuhi yang ketiga, otomatis dilempar ke yang keempat. Ya kan? Pertanyaan kan, apakah dia lebih kecil dari 500 juta? Enggak lebih kecil. Sama dengan atau lebih besar kan? Bila salahnya, ya udah ini pasti daerah yang lebih besar atau sama dengan 500 juta. 500 sama dengan lebih besar 500 juta. Jadi tidak perlu ditanya, udah otomatis terbuang dia ke sini. Paham Miftahul? Boleh nggak Pak saya? Boleh nggak saya tanya Pak? Boleh banget. Saudara mau tambahin di sini if gitu, boleh banget. Tapi yang ngapain gitu ya? Ketiga lebih besar dari 500 juta.
Gitu, saudara mau begitu. Maunya begini. Boleh, Pak. Ya, boleh, boleh. Coba saudara coba Miftahul Falah dengan pertambahan if yang keempat. Tapi nggak ada gunanya gitu loh. Ngapain sih capek-capekin? Tapi kalau ini lebih indah ini Pak, saya lebih mengerti. It's okay. It's okay. Ya. Silakan, tidak salah. Excelnya nggak bingung ya, Excelnya nggak bingung. Excel nggak pernah bingung dia. Excel bukan manusia. Nggak pusing dia. Nggak pusing. Kita yang pusing. Mana yang enak bagimu, Miftahul? Ya, seperti itu. Oke, saudara tes di sini. Oke, nggak usah tes. Saya ingin membuktikan, saudara-saudara semuanya, ini dengan cara lain, tidak dengan if, tapi dengan ifs, pakai S. Saya sudah kerjakan di kolom I, unhide. Ya, ini dia, pakai ifs. Hasilnya sama tuh. Hasilnya sama semua. Hasilnya sama. Oke, formulanya gimana? Ifs itu ini formulanya di sini saya sembunyikan. Yes, ini formulanya. Ifs itu if-nya sekali aja, tetapi kemudian dia tes bila benar tesnya dikerjakan. Kemudian tes lagi bila benar tes lagi yang kedua kerjakan, tes lagi yang ketiga bila benarnya dikerjakan, dan tes yang keempat. Nah, ini kembali dia harus dites yang keempat. Ini model if yang keempat harus dites. S, ini model Miftahul tadi ini. Ifs, silakan coba pasang di kolom I. Hasilnya harus sama. Hasilnya harus sama. Mohon maaf, yang 2010, 2013, mungkin sebagian 2016, ifs ini nggak ada ya. Kalau Anda ada juga, wah hebat teman. Setahu saya 2010 nggak ada. 2013, setahu saya itu nggak ada. 2016 ini ragu. Ragu karena... Nggak ada, Pak, kayaknya, Pak. Hah? Maaf, Pak, yang 2016 nggak ada, Pak, rumus if S. Nggak ada ya. 2016 Ya, tetapi, saya ada. 2000 berapa, Salwa? 2016. 2016 ada. Jadi memang ragu 2016 Anda up to date enggak gitu. Anda sering upgrade enggak gitu. Kalau di upgrade diikuti pertambahannya maka akan ada. Tapi kalau enggak diikuti maka akan berhenti, berarti dia enggak ada. Karena memang ini munculnya baru 2-3 tahun terakhir, ifs ini baru muncul. Dan ada, pasti ada di 2019 dan 365. Jadi yang kuno-kuno jangan kecil hati, Anda bisa mengerjakannya dengan nested if.
Nggak usah kecil hati. Wah, ini kan saya nggak bisa ngerjain soalnya. Oh, bisa. Dengan nested if. Tapi kalau Anda punya ifs, nah, pilihannya ada dua. Mana yang Bapak Pak Enoh inginkan? Enggak, saya enggak menginginkan apa-apa. Saya ingin saudara yang paling nyaman. Silakan pakai yang mana? Yang saudara anggap paling nyaman. Nested if atau ifs. Pakai ifs, gitu, pakai s ya. Gitu. Silakan saudara yang mana saudara ingin pakai. Enggak perlu ragu. Enggak perlu ragu untuk memilih. Oh, alah, salah. Ya, ini. Mau milih mana keduanya, nested atau if. Jadi, kembali, saudara-saudara yang mulai tertarik dan mulai merasa variasinya ada, ifs ini adalah variasi banget, varian-varian dan pertanyaannya akan bertubi-tubi seperti ini nanti di dalam dunia nyata. Ini kalau saudara mulai menyenangi, saudara akan pindah nanti ke arah programming ya. Programming, bagaimana membuat aplikasi itu ada di sini. Kuncinya ifs ini. Jadi jangan bingung dengan ifs, coba senangi, ya coba senangi. Bahkan saya coba tantang nanti kalau Anda saudara ingin seperti kelas sebelah di grup ya. Saya tidak bahas di sini. Di grup aja siapa yang mau nantang atau di ini Japri silahkan. Saya akan kasih tantangan dengan varian-varian kayak gini. Ini ada 4 varian. 4 ya di daerah yang warna kuning ini. Saya nanti kasih 5 varian. 5 varian, saudara memasangnya di ifs bagaimana. Ya, sederhana aja. Itu mengasah otak, untuk mengasah otak. Mengasah otak kita. Oke, selesai sudah. Silakan mau nanya. Kalau nggak ada, ya selesai tugas saya hari ini. Lebih cepat, 15 menit. Woi, nyaman banget. Tumben ruangan kelas ini yang nanya cuma sedikit. Ini jam berapa? 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 9 orang. Tio, ada yang perlu ditambahin nggak, Tio? Paling tadi sih Pak, mengkoneksikan pivot table. Kamu mau ulang pivot table? Mengkoneksikan pivot table Pak, tadi ya biar teman-teman itu nggak usah ngerubah data, tapi tinggal main di pivot aja Pak. Oke. Tio, apakah untuk kesempatan saya berikan Tio ini, you perlu share screen? Ya Pak, boleh Pak. Boleh ya. Teman-teman semuanya, apakah saya bisa berakhir di sini? If dan if ini udah bisa saya tutup belum? Boleh Pak. Boleh Pak. Yang berkeberatan untuk ditutup? Nggak ada. Oke ya, jadi selesai if dan ifs ini selesai dan kita diskusi di tempat lain untuk memulai tantangan. Yang nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Kita berikan waktu yang sangat sempit ini untuk Tio menambahkan materinya. Saya stop share dulu. Tio langsung kamu share screen ya Tio. Oke. Ya Pak, baik Pak. Silakan share screen. Ya. Saya pakai data baru aja ya Bang. Oh, silakan.
Jadi untuk mengkoneksikan dua pivot table itu ya harus buat dua pivot table gitu. Nah, yang pertama ini kan kalau yang ini tuh awalnya adalah diambil dari data aplikasi tapi di sort menurut tabel referensi di kategori barang sama subkategori barang. Jadi tapi ada syaratnya lagi untuk itu, untuk mengkoneksikan, yaitu untuk data referensi ini itu nggak boleh kosong. Kalau ini kan ngebloknya ada yang kosong ya, yang baris 1 terus baris 20 sampai selanjutnya. Nah kalau yang referensi ini harus yang emang penuh semua gitu, penuh semua keisi. Kalau yang data transaksi sih bebas. Jadi kita buat pivot untuk data transaksi dulu, sisipkan pivot table, terus di lembar kerja baru yang ada diambil di KKA 1 aja ya, atau iya ya, ditambahin sini pakai lembar baru aja deh. Ulangi pivot table lembar kerja, lembar kerja yang ada sini. Nah, di checklist yang tambahkan data ke modul data. Terus klik OK. Referensi tujuan tidak. Oh, belum ini, belum klik selnya. Nah, oke. Nah, ini untuk maaf, ini karena ada Excel, oh ya Pak, karena ada Excel yang masih saya buka, jadi ini Pak, saya tutup dulu ya Pak, saya ulangi dulu dari awal Pak. Di pivot table-nya enggak pivot table 1 tapi 10 karena masih ada itu Excel yang saya buka. Benar, saya ulangi. Nah, nanti akan tersimpan di sini di all, di semua. Nah, ini kan udah ya. Terus kita buat pivot juga yang ini, yang referensinya. Sisipkan pivot table, checklist yang modul data, lokasinya kita taruh di bawah. Oke. Nah, untuk mengkoneksikannya itu bisa kita koneksikan langsung, itu di ini hubungkan, kalau teman-teman namanya apa, tapi logonya ini kayak gini. Jadi ada 3 yang saling terhubung, hubungkan, terus new, terus diambil dari mana. Nah ini rentang 1 sama rentang gitu ya, rentang terus rentang 1. Nah tadi yang sama apa yang mau dibuat kuncinya adalah ini ya, ID catsup gitu ya. Nah terus klik OK. Nah ini udah terhubung teman-teman pivotnya. Nah tinggal kita masukkan aja. Ada tadi kategori, subkategori. Laporan juga tidak dapat menumpuk laporan pivot table lain. Kategori, subkategori, lalu yang terakhir adalah nilai dia masuk. Nah, nanti langsung. Kalau misalnya tadi itu belum kita hubungkan, ini kita ada hapus.
Nah, nanti kan kayak gini ya, 441045 nanti biasanya di sini ada notifikasi warna kuning. Nah, itu nanti tampilannya sama kayak gini. Tampilannya nanti sama kayak gini, tinggal teman-teman itu memilih pivot table-nya, terus apa yang jadi kunci untuk jadi penghubung. Kayak gitu sih, Pak. Kalau untuk menghubungkan dua pivot table, Pak. Oke, ini bermanfaat sekali kalau isinya banyak ya. Iya, Pak, kalau datanya banyak, dua tabel yang banyak banget itu digabung. Sangat bermanfaat. Oke, sudah ya? Oh iya, stop share ya, Pak. Maaf, Pak. Oke, saudara-saudara.